Hai sahabat kembang telon, kembali lagi bersama saya. Di berbagai media sosial kita dapat menyaksikan duka yang dialami negeri ini. Di antaranya terjadinya bencana alam dan tragedi yang memakan korban. Indonesia berduka atas semua musibah yang dilanda. Di antaranya yang pertama, wabah virus corona yang terus meningkat. Yang kedua, jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ182. Yang ketiga, longsornya puncak Bogor. Yang keempat, banjir di Kalimantan Selatan. Yang kelima, gempa bumi di Sulawesi Barat. Yang keenam, lava pijar Gunung Merapi meletus. Dan yang ketujuh, lahar dingin Semeru. Apakah ini disebut kiamat? Apakah Tuhan marah atau murka kepada manusia? Jawabnya adalah tidak. Tuhan tidak mempunyai sifat marah, hanya welas asilah dan kasih sayang Tuhan kepada makhluknya. Sebagian besar terjadinya hal karena kita sudah melupakan alam. Bumi yang kita pijak ini adalah hidup. Bumi perlu kita sayangi sehingga kita dapat hidup yang serasi dan selaras dengan alam. Kiamat kecil ini terjadi karena manusia merusak apa yang ada. Maka kepadanya lah kita berdoa dan memohon ampunan agar duka yang dialami saudara kita di bumi Indonesia ini berkurang. Mari kita belajar resapi wejangan Kanjeng Sunan Kalijogo. Merujuk pada pesan Sunan Kalijogo untuk umat akhir zaman, di antaranya yen pasar ilang kumandangi, yen kali wis ilang kedunge, yen wong wadon wis ilang wirange, mlaku topo lelono njajah desa melangkori, ojo nganti bali yen durung bali patang sasi, golek wisik sangka Sang Hyang Widi. Arti dari kata-kata tersebut, yang pertama, yen pasar ilang kumandangi, jika pasar sudah mulai hambar atau hening, maksudnya sudah tidak berlakunya tawar-menawar dalam urusan jual beli. Ini karena banyaknya pasar raya atau pasar besar yang dibina. Dahulunya semua pasar memakai sistem tawar-menawar, sehingga suaranya kedengaran begitu keras dari jauh seperti suara lebah yang mendengung. Ini bermakna tadinya adanya kehangatan dalam berhubungan sosial di kalangan masyarakat, tapi sekarang sudah hilang. Biarpun kita sering ke pasar raya atau pasar besar ratusan kali, kita tidak saling kenal dengan pengunjung manapun. Yang kedua, yen kali wis ilang kedunge, jika sungai sudah mulai dangkal sehingga hilanglah kedungnya. Jika sumber air sudah mulai kering, artinya jika para alim ulama atau sesepuh yang menjadi sumber ilmu sudah mulai wafat satu persatu, tanda ilmu mulai dicabut dari muka bumi, sehingga orang yang tak berilmu menjadi pemimpin, maka adalah alamat bahwa dunia ini akan terjadi kiamat. Yang ketiga, yen wong wadon wis ilang wirange, jika wanita sudah tidak mempunyai lagi atau memiliki rasa malu, artinya harga diri pada manusia sudah tidak lagi diperhitungkan,
apalagi sosok perempuan yang seharusnya menutupi auratnya, justru sekarang senang mengumbar hawa nafsu demi melengkapi di zaman milenial ini, bahwasanya untuk mencukupi kesenangan atau untuk happy-happy saja. Yang keempat, mlaku otopo lolono jajah deso milangkori, artinya berjalanlah bertapa berkelana, artinya carilah ilmu dalam perjalanan rohani atau spiritual agar dapat ditunjukkan jalan hidayah ke jalan yang benar. Yang kelima, ojo nganti bali yen durung bali patang sasi, artinya pulang sebelum kembali 4 bulan. Maksudnya adalah penguasaan atas ilmu yang dicari tersebut harus lengkap atau jangkep. Ada ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu ma'rifat, dan ilmu hakikat. Dan yang terakhir, golek wisik sangka Sang Hyang Widi, mencari petunjuk ilham hidayah dan kefahaman rohani dari Zat yang Maha Esa. Ilmu yang dicari dunungi dari seseorang sesepuh yang mumpuni, yang mengerti tentang ilmu kasampurnan bali manungso, bali ning Gusti, manunggaling kawula marang Gusti. Demikian wejangan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Pesan-pesan Sunan Kalijogo ini ditunjukkan kepada umat akhir zaman dengan sebelumnya menyebut tanda-tanda akhir zaman dan menyarankan untuk melakukan pendekatan bagi kita semua, seluruh rakyat Indonesia, kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar ditunjukkan jalan menuju jalan yang benar, jalan yang sejahtera, dan jalan kemakmuran. Semoga kita semua dilindungi dari bencana-bencana yang sekarang melanda Indonesiaku.